Manchester United akhirnya mengakhiri 3 kekalahan beruntun mereka di semua kompetisi, saat menang dalam lanjutan laga Liga Premier Inggris berkat gol tendangan voli yang indah dari Bruno Fernandes di markas Burnley kemarin. Pada laga tersebut United turun dengan formasi 4-2-3-1, di mana penjaga gawang diisi oleh Onana, bek diisi oleh Dalot Lindelof Evans dan Reguilon, sementara gelandang diisi McTominay Casemiro, gelandang serang Hannibal Mejbri, winger Fernandes Rashford, dan penyerang diisi oleh Rasmus Højlund. Gol semata wayang Bruno Fernandes akhirnya membawa United menang pada laga tandang tersebut. Pengatur serangan asal Portugal itu menerima umpan panjang yang luar biasa dari bek Jonny Evans dan menyelesaikannya dengan brilian dari sudut sempit menjelang turun minum, dan memberikan timnya 3 poin tandang pertama mereka untuk awal musim ini. Selain gol Fernandes, United juga mendapat beberapa peluang, di antaranya gol dari Jonny Evans yang telah menyundul gol pembuka sebelum Fernandes mencetak gol. Sayangnya gol tersebut digagalkan oleh keputusan VAR yang menganggap Rasmus Højlund sudah offside dari sepak pojok United. Jika dihitung, itu akan menjadi gol pertamanya dalam 9 tahun, namun tinjauan menilai Højlund melakukan intervensi terhadap kiper dan telah dalam posisi offside. Hasil tersebut mengangkat United ke urutan ke-9 klasmen sementara dengan 9 poin. Walau hanya menang dengan selisih 1 gol, kemenangan atas Burnley tersebut sangat penting bagi moral tim asuhan Erik ten Hag, di tengah jadwal padat yang harus dijalani timnya dalam beberapa pekan ke depan, di mana banyak pemainnya yang dilanda badai cedera dan terkena masalah di luar lapangan. Di tengah jadwal yang semakin padat dan penuh tekanan setelah kekalahan 3 kali beruntun, Setan Merah akhirnya berhasil mendapatkan 3 poin yang sangat dibutuhkan berkat tendangan voli indah Bruno Fernandes di babak pertama saat mengalahkan Burnley kemarin. Kemenangan ini merupakan yang ketiga bagi Setan Merah di Liga Premier dan mengakhiri rentetan 3 kekalahan beruntun di semua kompetisi mereka. Menjelang pertandingan ganda melawan Crystal Palace minggu ini, manajer asal Belanda itu semakin pusing menghadapi daftar cedera para pemainnya. United akan menjamu The Eagles di Piala Liga pada hari Selasa, dan kedua tim akan bertemu kembali di tempat yang sama pada hari Sabtu. Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Mason Mount dan Harry Maguire semuanya absen dalam laga melawan Burnley karena cedera. Sementara Jadon Sancho dan Antony, saat ini sedang dikeluarkan dari daftar tim utama karena masalah disiplin. Martinez tidak bermain dalam jeda internasional baru-baru ini bersama Argentina setelah tertatih-tatih saat United dikalahkan Arsenal pada awal bulan. Namun tampaknya sudah pulih setelah kembali ke Carrington. Dia bermain 90 menit dalam kekalahan di Liga Champions pada hari Rabu di Bayern, dan kemudian absen sepenuhnya untuk pertandingan melawan Burnley. Dia terluka, Ten Hag mengakui kepada wartawan setelahnya. Satu lagi. Jadi Licha punya masalah, dan dia pulih dari masalah itu. Tapi tetap saja, dia perlu beberapa peningkatan. Ini soal pemain yang tersedia. Kami harus berurusan dengan pemain yang tersedia. Jadi kami tidak mempermasalahkannya. Dengan susunan pemain yang kami miliki, kami harus menang. Dengan absennya Martinez dan Maguire di center back, Ten Hag pun beralih ke Jonny Evans yang telah berusia 35 tahun untuk menjadi starter bersama Victor Lindelof. Pemain veteran ini awalnya bergabung kembali dengan klub di musim panas hanya untuk menjaga kebugaran, namun pada akhirnya bek tersebut diberi kontrak jangka pendek setelah tampil mengesankan dalam latihan dan pramusim. Bisa dibilang, masuknya Evans terbukti bermanfaat karena setelah golnya dianulir, umpan tepat sang bek menciptakan gol kemenangan yang dicetak Bruno Fernandes. Namun saat ini kekurangan pemain pelapis di skuad United menjadi kekhawatiran utama bagi bos asal Belanda tersebut. Dengan pertandingan berturut-turut yang akan dijalani melawan Palace, setelah itu diikuti dengan pertandingan Liga Champions yang mana harus dimenangkan United saat melawan Galatasaray. Beruntung, untuk perkembangan terakhirnya adalah telah kembalinya Rafael Varane dan Sofyan Amrabat yang akhirnya melakukan debut perdananya di menit-menit akhir saat menang melawan Burnley. Hal ini sedikit mengurangi kekhawatiran Erik ten Hag tentang ketersediaan pemain.
Selain itu Mason Mount kini telah kembali berlatih dengan tim utama setelah absen selama 5 minggu. Dia sebenarnya sudah mulai berlatih sebelum lawatan ke Munich pekan lalu, namun dengan kondisinya yang masih rentan karena cedera, maka ia masih absen dalam pertandingan melawan Bayern dan Burnley. Melihat perkembangan terakhir dalam latihan, Mount diperkirakan sudah akan tersedia dalam skuad di tengah pekan atau akhir pekan ini saat melawan Crystal Palace. Legenda Manchester United Rio Ferdinand dan Paul Scholes baru-baru ini memberikan pernyataan bahwa striker anyar Rasmus Højlund memiliki kualifikasi yang diperlukan klub dan dapat sukses di Manchester United. Pemain berusia 20 tahun itu telah melakukan debutnya di Liga Champions dalam pertandingan United melawan Bayern Munchen di Allianz Arena pada Rabu malam dan mencetak gol perdananya bersama United. Højlund yang didatangkan dari Atalanta dengan mahar 72 juta pound musim ini telah menikmati musim yang relatif sukses di Italia. Ia mencetak 10 gol dan melakukan 4 assist di semua kompetisi. Namun, ia belum membuktikan dirinya sebagai pencetak gol berpengalaman yang mampu mencetak 20 atau 30 gol dalam satu musim. Meskipun demikian, pemain Denmark ini memiliki berbagai kualitas, seperti kecepatan dan kemampuan fisik yang dapat membantu United dengan baik di lini depan. Menurut Rio Ferdinand, anak muda ini memiliki serangkaian kualitas yang akan dimanfaatkan oleh sebagian besar manajer. Man United membutuhkan pencetak gol, kata Ferdinand kepada media. Tapi seperti yang dikatakan Paul Scholes sebelumnya, rekornya tidak menunjukkan bahwa dia mencetak banyak gol. Saya pikir dia adalah contoh dari pengembangan, seseorang yang ingin Anda kembangkan dan bangun. Dia punya atribut yang jika Anda seorang pelatih atau manajer, Anda akan melihatnya dan berkata, tahukah Anda, saya akan senang bekerja dengan atribut itu. Dia punya fisik yang bagus, dia cepat, dia agresif, dia kuat dan dari apa yang saya dengar, dan dia ingin belajar. Dia memiliki semua hal yang Anda inginkan. Dia bisa berlari dari garis tengah dan meninggalkan pemain bertahan lawan dengan kecepatan. Højlund mendapat pujian atas kecepatan berlarinya dan kemampuannya meregangkan pertahanan lawan selama bermain di Italia. Ia juga mendapat pujian atas kecepatan larinya yang luar biasa dalam jarak 100 meter. Scholes menambahkan, berlari 100 meter dalam waktu kurang dari 11 detik adalah sebuah kekuatan, itu harus dilakukan sebagai penyerang tengah. Ketika dia sampai di sana, bisakah dia mempertahankan bola dan menyelesaikannya? Itu akan membantu. Melihatnya, saya terkesan dengan dia ketika dia masuk saat melawan Arsenal. Saya pikir untuk pertama kalinya dan setelah sekian lama, kami memiliki seseorang yang siap menggunakan kemampuan fisiknya. Dia pemain muda dan kuat. Dia menyerang pemain bertahan, menggunakan tubuhnya. Dia juga cepat. Ini akan memerlukan sedikit waktu, kami harus bersabar. Rekor mencetak golnya, pada saat ini, tidak bagus, tapi dia sekarang datang ke klub besar dengan tim yang lebih baik dan pemain yang lebih baik. Itu mungkin membaik. Saya harap demikian. Ada sebuah kabar dari media baru-baru ini yang santer memberitahukan bahwa United akan bersedia untuk menjual Scott McTominay pada Januari ini. Dari kabar tersebut disebutkan bahwa ada beberapa klub yang dilaporkan tertarik pada pemain Skotlandia yang memiliki 40 caps internasional itu. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kepindahan McTominay ke Fulham dan West Ham tidak terwujud pada musim panas kemarin. Namun, menurut beberapa media dari publikasi lainnya, Erik ten Hag akan bersedia mengizinkan McTominay pergi pada pertengahan musim ini, guna mendapatkan dana tambahan untuk pembangunan kembali timnya yang sedang berlangsung. Tidak ada biaya yang disebutkan dalam artikel tersebut, namun ada dugaan bahwa McTominay bisa dihargai senilai 35 juta pound.